Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rembel. Jumpa lagi dengan Rembel Official. Kali ini kita sedang pantau situasi jalan raya di sekitar Pasawahan. Situasi jalan sangat lancar. Itu terlihat dengan lalu lalang kendaraan. Perlu diketahui kondisi jalan terlihat basah. Itu dikarenakan saat ini hujan sering turun, jadi kepada para pengendara harap hati-hati. Desa Ciherang dibentuk pada tahun 1926. Pada saat pembentukan Desa Ciherang merupakan salah satu desa dari 30 desa yang berada dalam wilayah Onder Distrik, Kecamatan Purwakarta, Distrik Purwakarta Afdeling, Kabupaten Karawang. Asal-muasal nama desa diberi nama Desa Ciherang diambil dari dua suku kata bahasa Sunda, yaitu Ci dan Herang. Ci artinya air dan Herang artinya bening. Nama itu sendiri diambil karena dalam wilayah desa terdapat aliran sungai Ciherang yang sampai saat ini masih terbentang. Sambil pantau jalan. Sekelumit tentang adanya Pasawahan, bahasan ini hanya cerita rakyat tanpa ada bukti dan saksi yang kuat untuk pembuktian keaslian dari cerita sejarah Pasawahan. Dan memang judul ini terlalu berat karena berkenan dengan sejarah. Namun pemaparan ini bukanlah seperti layaknya sebuah sejarah. Pasanggrahan sawah suburnya lahan tanah untuk bertani. Pada masa kerajaan salah seorang putra dan putri kerajaan yang bermukim di daerah Cikundul dalam keadaan darurat perang, mereka dari ketiga putra dalam dikejar oleh para musuh yang berlari ke hutan untuk bersembunyi dari pengejaran. Setelah sekian lama mereka tinggal di hutan, mereka enggan untuk kembali ke kerajaannya karena dengan rasa takut dan kekhawatiran yang mendalam mereka berkelana menyusuri hutan-hutan dan merakas sampai di Pasawahan yang masih penuh dengan pepohonan layaknya hutan belantara. Mereka bermukim mendirikan tenda sementara yang disebut pasanggrahan sebagai pelindung dari panas dan hujan. Tempat pasanggrahan tersebut berletak antara SDN 1 Pasawahan Kidul dengan sungai yang berada di Pasawahan. Dua laki-laki dan satu perempuan yang masing-masing berpasangan, suami istri, bermukim di sana, namun dari hari ke hari perbekalan mereka hampir habis. Mereka bertahan hidup dengan cara memakan pucuk tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan untuk bertahan hidup. Dan mereka berpikiran tidak mungkin terus-menerus bertahan hidup dengan cara yang seperti itu. Dan mereka pun membuat sawah di sana dan ladang sebagai lahan untuk pertanian. Seiring waktu berjalan mereka mempunyai keturunan, dan di antara mereka tidak tinggal di pasanggrahan mereka saja. Dari salah satu saudaranya pergi ke sebelah barat untuk bermukim dan mencari tempat baru yang sekarang menjadi kampung sawah tengah dan sawah kulon. Dan kejadian yang mereka alami itu sebelum terjadinya kota, Kabupaten Purwakarta, karena jalan Kapten Halim yang membentang di Pasawahan belum mempunyai nama, karena saat itu jalan tersebut sebagai jalan di mana kerajaan melewati jalan tersebut. Seperti jalan yang dari Wanayasa ke Pasawahan dan masuk dari GG, Amil, Pasawahan Kidul, yang lurus ke Sawah Tengah, Sawah Kulon dan tembus ke KP, Cidahu Sungai Cikau. Itu adalah trek yang sering dilewati oleh Kerajaan Galuh dan Pajajaran. Dan menurut cerita asal-usul dari leluhurnya orang Pasawahan berkaitan erat dengan Nangka Beurit Sagalaherang, dalam Arya Wangsa Goparana, 1525 M, karena beliau adalah seorang penyebar syiar Islam yang menjajaki dan membuka KP, Sagalaherang. Namun penulis tidak mendapat keterangan siapa ketiga orang yang sempat tinggal di Pasawahan tersebut, namun yang pasti mereka adalah keturunan dari dalam yang berasal dari Ciundul Cianjur. Entah dari putra-putri dalam Arya Wangsa atau saudaranya, tidak ada informasi yang jelas yang memaparkan hal tersebut.
Demikianlah pemantauan jalan kali, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.